Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena pagi ini kita bangun dari tempat tidur kita menghirup udara yang segar, badan kita terasa segar dan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini karena berkat kesehatan yang tidak terbeli harganya, yang tidak ternilai harganya, Engkau berikan kepada kami. Kita akan membaca firman Tuhan. Kalian pasti tahu aku rapi-rapi, aku mau les. Jadi hari ini tidak begitu lama dan kebetulan ayat selanjutnya tidak begitu lama juga. Jadi kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk pagi ini Engkau bangunkan kami masing-masing dari tempat tidur kami. Hingga pada pagi ini kami menghirup udara yang segar, badan kami terasa sehat dan segar Bapa. Terima kasih Bapa kami ucapkan untuk berkat yang begitu besar buat kami. Kami akan membaca firman-Mu Bapa, ajari kami Bapa, taruhlah apa yang ingin Engkau taruh di dalam hati masing-masing kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita mengingat sedikit di video yang lalu adalah tentang perceraian. Sebenarnya sebelum video ini, kalau kalian ikuti video-video aku yang lalu itu, di bagian part 9, kalian bisa nonton juga di situ membahas tentang perceraian juga. Dan di ayat selanjutnya ini, di Matius di sini, karena aku kan berurutan seperti itu sampai selesai tentang kisah Yesus ya. Jadi di situ di video 9 atau part 9 tepatnya, kalian bisa nonton juga di situ. Nah, di sini di Matius 10 kita diingatkan lagi. Ini adalah part yang ke-75. Jadi diingatkan lagi tentang perceraian. Kalian sudah baca di situ, aku sudah kasih ayatnya, kalian baca aja di video yang lalu part 75. Di situ kalian bisa menonton lebih lengkapnya lagi. Yang pasti intinya itu adalah kita nggak boleh bercerai. Kalaupun terjadi perceraian karena perzinahan, ya salah satu suami atau istri, jadi mengakibatkan perceraian, kita nggak boleh menikah. Dalam artian kalau mau menikah lagi, atau kalau mau ingin menjadi suami istri kembali, ya nggak mau single lagi, dia harus kembali kepada pasangannya yang awal, yang dulu. Jadi kalau dia menikah dengan yang lain, contohnya suami istri bercerai, si suami menikah dengan perempuan lain, si istri menikah dengan laki-laki yang lain. Itu dikatakan, ini firman ya, bukan aku ya, bukan Ulis Yahaan yang mengatakan, tetapi firman Tuhan mengatakan, mereka hidup di dalam perzinahan. Jadi kalau mengacu pada firman Tuhan, kita nggak ada yang layak sebenarnya. Kadang-kadang kalau mau dipikir, seperti aku bilang, aku aja sendiri jadi kayak gini, sanggup nggak sih? Maksudnya, kadang-kadang aku jadi mikir gini, aku bukan malu mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamatku. Of course, aku kasih tahu bahwasanya Yesus Kristus adalah juru selamat pribadiku ya, karena dia menolong aku. Tetapi untuk mengatakan aku Kristen dalam arti kata sifat atau karakterku, aku kayaknya nggak layak sekali. Karena banyak sekali ya kekurangannya. Kita tuh pokoknya hidup ini tuh memang udah dosa aja semuanya jatuhnya. Kalau mau dibilang pun udah kita buat yang benar, tapi nanti 5 menit lagi ada karena suami lah, teman lah, ya, orang tua lah, anak lah, teman lah, atau rekan kerja dan sebagainya pun, bahkan di jalan aja kalau ada orang memperlakukan kita tidak baik, kita jadi bisa mengumpat, mengutuki dan sebagainya. Jadi memang sangat sulit sebenarnya menjadi seorang Kristen. Dalam arti kata kalau kita mau ngikuti firman ini nggak sanggup kita. Kekuatan kita nggak punya. Ya kemampuan kita nggak bisa. Dan kesabaran kita itu nggak cukup. Karena kesabaran untuk menjadi seorang Kristen itu harus mempunyai yang tingkat tinggi kalau aku mau bilang. Tetapi kembali lagi, Tuhan datang untuk orang berdosa. Dia bilang bahkan bukan orang sehat membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Jadi Tuhan datang ke dunia ini, mati di kayu salib, mengalami penderitaan itu karena saya, karena aku dan Anda, karena kita semua di dunia ini. Tuhan gak mau kita binasa. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam dosa. Dia juga tidak mau kita dirampas oleh setan. Dia tidak mau kita jadi anak setan karena kita hidup, kita ada oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus. Jadi untuk perceraian itu memang sangat sensitif kalau mau dibahas ya. Tapi intinya perzinahan itu akan ada kalaupun kita nggak menikah. Karena kan murid-murid mengatakan kalau memang kita udah bercerai pun kita nggak boleh menikah.
secara tersirat, artinya kalau mau menikah lagi ya salah satu pasangan harus memang meninggal. Baru kita menikah lagi, barulah itu kita hidup tidak di dalam perjinahan itu. Jadi kalaupun sah dia bercerai, sah, itu hanya dari manusia. Makanya aku bilang itu perjinahan yang dilegalkan manusia. Tetapi dibilang sejak semula kata Tuhan bukan seperti itu. Jadi kalaupun sudah terjadi perceraian, mungkin karena perjinahan atau kekerasan dalam rumah tangga. Di sini firman Tuhan ini ya, bukan aku yang ngajarin ya. Ini firman Tuhan, ini perkataan Tuhan. Kalau mau menikah lagi, harus salah satu dari pasangan kita mengalami yang namanya kematian atau maut memisahkan. Jadi kalau kalian mau jawab ini itu, ya aku cuma menyampaikan dari firman Tuhan. Makanya kita butuh Tuhan Yesus, supaya kita bisa bebas dari segala dosa. Dan satu hal juga bukan hanya di situ permasalahannya. Nggak menikah pun, ya nggak bercerai pun, tetapi pikirannya kalau mau memikirkan seseorang ya di dalam pikirannya aja ya. Kalian tahu maksudku ya, kalau berpikir melihat laki-laki ganteng, perempuan cantik, dia sudah bermain di pikirannya, itu sudah namanya berzina di dalam pikirannya sendiri. Dan itu juga sama, tidak ada dosa kecil, dosa besar, semuanya dosa. Makanya ada orang bilang gini, kalau sama mencuri uang, contohnya 1 euro dengan 100 ribu euro atau jutaan euro, mendingan yang jutaan euro dicuri daripada yang 1 euro. Tetapi bukan itu masalahnya. Mencuri ya mencuri, ya itu yang dibilang Tuhan. Jadi pada intinya dosa itu adalah pemisahan kita daripada Sang Pencipta. Itu yang menghalangi kita supaya kita nggak menjadi masuk ke dalam sorga itu sendiri. Jadi kita butuh Tuhan Yesus Kristus. Itu yang memperdamaikan kita. Itu jembatan kita, itu jalan kita. Tanpa itu kita nggak punya jalan. Itu jalannya terputus pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Jadi kita butuh jembatan itu. Siapa jembatannya? Tuhan Yesus Kristus. Dengan menerima Dia sebagai juru selamat pribadi kita. Dan kita diperdamaikan dengan Bapa, dengan Allah itu sendiri. Dengan Bapa Allah kalau kita mau bilangnya. Orang Indonesia bilang Bapa Allah ya. Kalau kalian mau nonton selengkapnya, kalian nonton di part yang 75 sebelum video ini. Aku akan lanjutkan sekarang. Soalnya udah mau ini waktunya. Jadi di sini ayatnya aku kasih ada 3 kitab juga, Matius dan Lukas. Jadi aku baca di Markus. Aku kasih ayatnya yang di Matius. Matius 19 ayat 13 sampai 15. Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Dan yang aku baca di Markus 10 ayat 13 sampai 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Jadi kalau mau kita bilang di sini, Yesus itu nggak anti sama anak kecil ya. Satu lagi aku akan kasih tahu, kalau kalian nonton ya di videoku yang di bagian part 70 dan 71 itu juga tentang anak kecil ya. Tentang anak kecil, tentang siapa yang terbesar ya anak kecil juga. Karena kembali lagi seperti aku bilang, anak kecil itu adalah seperti insan yang kertas putih ibaratnya. Makanya kalau orang tuanya melakukan apapun, ingat sekali lagi, anak kecil itu adalah master dalam hal meniru. Dia itu sangat profesional ibaratnya tanpa ada pembelajaran yang kalau orang kan profesional harus memang belajar ini dan itu dulu. Tapi anak kecil tanpa diajarin, dalam artian dia nggak perlu sekolah tinggi dulu. Dia cuma hanya melihat bapaknya, mamanya. Dia bisa lebih perfect, lebih sempurna lagi. Ya makanya lakukan aja lah di depan anakmu itu baik-baik aja. Jangan bohong, gosip ya, ngomongin orang sana sini atau apa. Karena anak-anakmu di sana akan melihat dia.
Oh, mama aku contohnya, mamaku seperti ini, atau mamaku ngomongin si A, atau mamaku berlaku jahat sama papa, atau sebaliknya, papaku jahat sama mamaku, papaku selalu ngomong kasar, begini. Dia lihat semuanya. Jadi hati-hati kalau bukan aku nakut-nakutin ya. Mungkin bagi kalian yang punya anak, pastinya itu adalah hadiah terbesar dari Tuhan ya. Kalian beruntung, kalau aku bilang beruntung, karena aku bilang puji Tuhan, selalu mengucap syukur kata Tuhan, aku belum dikasih anak, tetapi kalau baca firman Tuhan ini, kalian punya tanggung jawab juga yang cukup besar ya. Bukan hanya dapat hadiah dari Tuhan, punya anak, kalian harus punya tanggung jawab mengajarkan anak kalian. Karena besarnya dia nanti, bagaimana dia nanti, itu kan kalian juga akan ada efeknya. Ada yang namanya dibilang dampaknya. Kalau misalnya anak itu melakukan kebaikan terus-menerus sampai dia menikah, bahkan dia seumur hidupnya, pasti nama orang tuanya yang akan dipuji. Pasti nama orang tuanya yang akan selalu ibaratnya dibangga-banggakan ya. Ibaratnya seperti inilah. Oh, anak si Uli itu, oh dia itu sukses jadi seorang dokter, jadi seorang pengacara, jadi seorang menteri, jadi seorang pilot, jadi Miss Indonesia dan sebagainya. Jadi itu kalau yang positif ya. Bagaimana kalau yang negatif? Oh, anak si Uli itu titik. Oh, anak si Uli itu titik. Gimana? Orang tuanya seumur hidup akan menangis kalau aku mau bilang. Kalau mau dimasukkan ke dalam perut lagi nggak mungkin. Makanya aku bilang sebelum terlambat ya anak kalian sudah dewasa. Karena kalau udah dewasa bukan nggak ada kemungkinan bisa bertobat lagi ya. Ini kalian jangan salah persepsi. Kalau dia sudah dewasa pun dia bisa bertobat, tetapi butuh waktu lagi. Makanya kalau kalian punya anak dari kecil ini, hendaklah dari kecil sekarang kalian ajari. Bawa dia ke gereja. Dalam arti bawa ke gereja supaya dia diberkati, baru lahir diberkati. Di gerejaku ya pastinya seperti itu. Masih kecil dia atau baru lahir, umur beberapa bulan gitu, dibawa ke gereja, diberkati. Karena itu seperti kita bilang penyerahan kepada Tuhan, bagaimana dia hidupnya nanti di dewasa nanti dia, jangankan selama dia hidup lah, pertumbuhannya, cita-citanya semuanya diberkati. Karena kita kan nggak mau punya anak jadi penjahat. Kita nggak mau punya anak jadi nggak berguna. Pastinya mau. Makanya bawa anak kalian. Ajari dia baca firman Tuhan ini. Baca, buka sendiri. Kalau udah dewasa anaknya, ajari sama-sama. Terbuka. Jangan lagi tipikal-tipikal kayak orang yang zaman, apa ya dibilangnya? Zaman kayak nggak punya pengalaman. Padahal selama hidup dia udah ada pengalamannya dari orang tuanya. Jadi hendaklah kita kalau ada misalnya orang tua kita kurang mendidik kita, itu contohnya ini ya, secara pengalaman orang tuaku ya. Dulu orang tuaku itu memang mereka kurangnya seperti inilah. Kalau mereka bicara tentang sesuatu, terus kita nyimplung gitu ya anak-anaknya. Terus mama aku sama bapakku selalu bilang, kalian nggak tahu nih, anak-anak kalian masih kecil-kecil gitu. Jadi, nah di situ tuh aku mikir gini, kalau terus masih anak-anak, kapan kami belajarnya gitu loh. Jadi pada saat itu aku pernah mengalami orang tuaku yang karakternya masih seperti itu. Maksudnya bukannya ngajarin, malah kita dilarang gitu. Kalian masih anak-anak, nggak tahu apa-apa gitu. Terus kalau nggak tahu apa-apa, kapan belajarnya? Apa udah besar nanti baru diajari tentang ini? Kan udah terlambat. Tetapi itulah kelemahan dari orang tuaku masa dulu. Tetapi waktu kami sudah, ya udah besar lah dibilangnya, udah merantau, kayak aku udah merantau, kemudian aku ketemu sama orang tuaku lagi, mereka sudah berubah, dan aku juga sebenarnya mau dibilang itu mengkritik mamaku juga ya. Waktu itu mungkin mamaku pasti kalau nonton video ini pasti aku sama mamaku sama bapakku tuh sering berargumen, sering kita, ya di dalam keluarga siapa sih yang gak pernah ini itu ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ya umur juga, aku menyampaikannya itu ibaratnya juga melihat kondisi, ya kita kan gak bisa paksakan, orang tua kita juga gak sama pemikirannya. Sekalipun pendidikan orang tua kita tinggi ataupun rendah, itu juga gak bisa menjamin. Yang pasti karakternya bagaimana, itu yang kita bisa harus lihat. Dan aku melihat, oh orang tuaku pendidikannya seperti ini, karakternya seperti ini. Baru aku ngomongnya caranya yang seperti itu. Kalau enggak, nanti enggak nyambung-nyambung.
Ya, jadi bagi kalian di sana juga yang menghadapi orang tua kalian, ataupun kalian kalau misalnya juga dibilang, kamu nggak tahu nih anak kecil gini-gini, coba ngomong baik-baik. Coba bilang mama atau papa atau mak, pak, bukan begitu. Kalau bapak sama mama nggak ngomong seperti ini, ngajarin kami, kapan kami belajar? Harus dia penuh kasih. Karena kasih Tuhan ini tidak berkesudahan, tidak mengecewakan, punya wibawa, punya hikmat, dan bernilai. Harganya nggak terbeli. Makanya bagi kalian yang udah bisa baca tulis, aku sarankan buka Alkitab kalian, baca. Jangan seperti aku udah terlambat, bukan terlambat sih. Dalam artian udah umur segini baru aku benar-benar cari Tuhan itu. Tapi itu pun gak apa-apa lah, karena dari semuanya yang kita alami ini, kalau kita lakukan dari sekarang, cepat-cepat, sebelum pintu kasihan tertutup, sebelum Tuhan datang, kita masih punya waktu. Jangan udah Tuhan datang, kita mau cari Tuhan. Tuhannya udah di depan mata, kita nggak ada punya waktu lagi. Jadi bagi kalian di sana yang udah bisa baca tulis, yang remaja-remaja, baca Tuhan, cari Tuhan itu. Karena kalian kalau sudah bisa mengerti isinya ini, tahu maksud Tuhan dalam hidup kalian, kalian gak perlu khawatir dengan masa depan kalian. Kalian dituntun sama Tuhan. Bahkan kalian mungkin bisa melakukan hal-hal yang di luar dari nalar atau dari yang kalian pikirkan. Karena itu janji Tuhan. Karena itu adalah berkat Tuhan, perkataan Tuhan, dan perkataan Tuhan itu adalah hidup. Makanya kita tidak akan menyesal dekat dengan Tuhan. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu pada pagi ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, bagaimana seorang anak kecil sangat berharga, bahkan murid-murid-Mu melarang dan Engkau malah memarahi mereka karena Engkau ingin memberkati mereka. Bapa, Engkau cinta kasih Bapa kepada siapapun juga. Dunia ini mengatakan itu nggak penting, dunia ini mengatakan itu tidak berguna, tetapi bagimu sangat berguna. Bapa, benar-benarlah Engkau adalah Bapa yang baik. Benar-benarlah Engkau adalah Tuhan yang baik, tabib yang baik. Hampuskan segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Sempurnakan doa kami Bapa. Sebentar lagi aku akan pergi les. Ajari aku Bapa nanti, sertai di perjalanan dan pulang dengan selamat. Bapa, terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.